Siap memberi salam. Oke, kita lanjutin lagi videonya masih sama Indra. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih melanjutkan video yang barusan. Ya. Public speaking for teacher menurut Munif Khatib, seorang praktisi pendidikan dan penulis buku. Ada 3 hal, yang 2 sudah saya bahas di video sebelah, tentang peranan guru. Yang kedua, memuaskan otak reptil. Apa otak reptil? Silahkan melihat di video sebelah, di video saya yang sebelum ini. Yang ketiga adalah membuat relasi dengan peserta didik. Membuat relasi dengan peserta didik. Ini yang paling penting setelah kita melakukan proses pertama dan kedua. Ya, ini gongnya. Ya. Bagaimana cara membuat relasi agar terjalin dengan baik dengan peserta didik? Yang pertama adalah buat suasana yang menyenangkan. Ya, kalau tadi di otak reptil itu menginginkan, memuaskan. Nah, kalau misalnya sudah puas, kita harus mewujudkannya. Ya, harus mewujudkannya. Ya, contohnya dengan menyapa, selamat pagi anak-anak, atau good morning anak-anak, atau halo anak-anak, halo bagaimana kabarnya? Ya, dengan suasana yang jangan tegang, santai. Jadi kita masuk ke dunia anak-anak. Akhirnya anak-anak trust, anak-anak merasa nyaman, ya, karena kita membawakannya dengan menarik. Bagaimana caranya? Bisa dengan bercerita lucu, ya kan? Atau bisa anak-anak punya cerita apa, boleh kita sharing, ya, anak-anaknya bercerita dan tidak tanggapi. Ya, membangun relasi dengan membuat suasana menyenangkan dengan cara bercerita, atau anak-anak yang kita tanyakan punya cerita apa hari ini, tanyakan, dan itu pasti anak-anak akan menyenangkan. Memang tidak semua anak akan menunjuk tangan untuk bercerita, tapi pasti akan ada, dan itu akan menjadi pilot project untuk anak-anak yang lainnya. Anak-anak yang lainnya pasti akan ingin menceritakan juga. Hari ini mungkin dia tidak tahu, tapi besok, lusa, pasti dia ingin juga menceritakan hal yang ada pada dirinya, pengalaman, berbagi cerita. Bisa tentang hobi, tentang games. Ya, apalagi kitanya kalau misalkan hobinya aku bola hobinya bolanya sukanya tim apa? Pasti dia cerita aja dengan antusias. Kenapa? Nama pemain favoritnya siapa? Lebih antusias lagi. Games, apa misalkan Mobile Legends. Ya, sukanya pakai hero apa? Wah, kita push rank bareng aja yuk. Kebetulan gurunya main Mobile Legends juga. Anak-anak pasti akan ikut terus. Masih jangan kita yang terbawa, tapi kita mengendalikan suasana, ya kan? Atau pengalaman lucu tadi yang saya bilang, ya, kita bisa menceritakan hal-hal yang bisa membangkitkan tawa. Setelah itu, setelah suasana sudah didapat, kita akan menjadi yang kedua, ya, menjadi fasilitator untuk mereka semua. Kita memberikan waktu seluas-luasnya untuk mereka mengungkapkan isi hatinya. Belajarnya seperti apa, suasananya seperti apa, atau banyak hal yang kita bisa berikan pada peserta didik. Yang terakhir adalah memotivasinya. Ini bisa dalam artian memotivasi secara umum, ya, memberikan motivasi secara umum, atau memotivasi kepada siswa yang lemah dalam pemahaman pengetahuan. Ya, bisa caranya dengan belajar dengan teman sebayanya, menimbulkan kepercayaan, menimbulkan rasa percaya diri. Bukan guru lagi yang mengajarkan, tapi guru memonitor semua kegiatan yang ada di dalam kelas. Anak-anak berinteraksi dengan teman sebayanya, bukan bermain, tapi saling memberikan pengalaman. Oh, yang ini nggak bisa, oh ini yang mengajarkan.
Oh si A nggak bisa, oh yang si B yang mengajarkan, oh B-nya nggak bisa, oh ternyata C yang bisa mengajarkannya, dan akan terjadi suasana ruang kelas yang hidup. Dan lagi-lagi gurunya tidak cuek dalam keadaan. Ada juga kan, karena sudah diserahkan kepada siswa, gurunya malah cuek, malahan jadi salah. Gurunya tetap masuk ke dalamnya. Jadinya gurunya tidak kehilangan momen, ya, tidak kehilangan momen. Setelah guru bisa membuat suasana yang ceria, suasana yang menarik, dan bisa menjadi fasilitator bagi para siswanya, dan terakhir bisa memotivasi para peserta didiknya untuk saling berperan dalam peningkatan teman sebayanya yang diawasi oleh guru kelasnya. Jadi gurunya bukan keluar. Kalau keluar suasana kelas malah jadi gaduh. Ya, di situ malahan kemampuan public speaking guru bisa sedang diuji. Ya, mendengarkan kan juga salah satu public speaking juga kan. Ya, mendengarkan kemudian kita komentari. Jadi kita tahu kondisi kelas yang sebenarnya. Jadi public speaking yang perlu diperhatikan adalah satu, bagi teacher yang menurut Pak Munif, yang satu, peranan guru di kelas menjadi orang tua, guru, atau teman, atau ketiganya. Yang kedua, mengetahui otak reptil, yang ternyata otak manusia itu ada otak reptilnya, otak limbik dan neokortex. Nah, otak-otak itu yang paling menonjol adalah otak reptil, karena memerlukan merasa ingin dipuaskan. Dan yang ketiga adalah menjadi relasi, membangun relasi. Dengan cara apa tadi? Yang balik lagi, dengan menyenangkan, suasana yang menyenangkan. Yang kedua, saya lupa tadi, fasilitator di kelas, dan bisa memberikan motivasi. Itu dia 3 hal yang Pak Munif berikan kepada kami semua di kelas Public Speaking for Teacher. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman yang mendengarkan video saya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan, sudah bisa menonton. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.